Paham apa yang dimaksud dengan lainnya tidak mungkin. Mereka tidak itu malah Nah, kita ada di kegiatan Eco Harmony and Social Inclusion di acara festival Expanding the Istiqlal Declaration di UIN Sunan Ampel Surabaya. Mari kita ikuti kegiatan ini. Ada kegiatan budaya juga ini. Ini ada di Sport Center UIN Sunan Ampel Surabaya. Kira-kira dipahami oleh hadis, waktu tamat haji ini di dalam hadis, tapi diartikan di dalam Indonesia. Pokoknya, maka ini dua oleh menjadi satu, jadi semuanya diungkap. Nah, inilah sebetulnya problem yang dihadapi oleh ketika ini cara haji Nabi itu ditransformasikan ke dalam era sekarang, maka banyak gagasan. Di antara gagasan yang mencuat sekarang ini adalah penyembelihan agama. Termasuk yang saya baca di komentarnya buku ini oleh Gus Evan. Tapi ketika menyampaikan kemarin, saya ketemu juga dengan Gus Evan kemarin di Hotel Windham di Surabaya karena saya mengadakan muswil di situ. Itu dia masih menunggu fatwa ulama, Jadi problemnya apa? Tapi ini membuat orang tertarik karena betapa jumlah dam yang disembelih itu jumlahnya sekian, itu berapa miliar penghasilan yang masuk. Dan harus diingat juga bahwa dam itu dikelola oleh Bank Roji dan diantaranya dibantukan untuk UMI. Itu dari hasil dam yang dari di Bank Roji itu atasannya kan Islamic Development Bank IDB, dan itu ada beberapa. Itu dari itu hasilnya itu dikelola kemudian dibuat ini. Problemnya begini, ini sekarang ada wacana dan saya harus menyatakan, dan umumnya KBIH itu bisa mendapat keuntungan itu dari dam, karena yang menyembelih itu orang sana, orang mukimin, dan mungkin banyak hal-hal yang mungkin penyimpangan ada. Tapi kalau dihitung statistik menurut data dari Islamic Development dari Bank Roji, orang Indonesia yang membayar melalui Bank Roji itu hanya 2%. Jadi 98% orang Indonesia dikelola. Jadi ini tidak menggunakan dana haji yang asalnya dari dam itu bukan dari orang Indonesia, jadi dari orang lain yang bukan Indonesia. Nah, sekarang ada wacana dan sekarang sudah dimulai mulai tahun kemarin, oleh awal Kusyakut itu tahun 2023, untuk petugas itu damnya dikelola sendiri, tidak diserahkan ke ketua-ketua KBIH, tetapi ke ke pemerintah yang sudah ditentukan. Biasanya kemarin kadakernya itu sebelum itu Pak Khalilur Rahman. Nah itu petugas wajib, petugas mau dibayari ya mesti gelem. Pak Prof Muzaki ya mesti bayar dan begitu. Nah, dan itulah nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Tapi ketika ke Indonesia ada problem karena nanti ada penyakit segala macam, itu problem. Tapi mungkin nanti di atas. Pertanyaannya, Nabi itu dulu menyembelih haji itu di Mekah. Dan apakah sekarang dengan berbagai alasan, apakah boleh
di Indonesia, bahkan sebelumnya di Indonesia. Nah, itu masih ada juga ulama dulu sudah berfatwa boleh. Nah, tetapi ini tidak populer. Dan biasanya ini mazhab Hanafi karena yang rasional. Tapi dari mazhab Hambali itu adalah mazhab yang diikuti oleh Saudi, yang tekstual. Maka tidak mungkin itu kalau Saudi akan berfatwa seperti itu. Itu problemnya di situ. Jadi kalau di sini ini kekayaan, wah luar biasa itu dari itu. Artinya akumulasi dana. Yang kedua adalah seperti Indonesia pernah melakukan fatwa melalui Majelis Ulama tentang nikah. Nikah itu kan seperti inovasi dalam bahasa ini, bahasa ilmu sosialnya inovasi. Inovasi kan dulu zaman jahiliyah tidak ada nikah. Jadi nikah itu inovasi kan. Tetapi setelah Umar nambah tidak Umar. Berarti kan ijtihad. Jadi dulu kan Nabi Dzulhulaifah, kemudian Jufa, kemudian Jalamlam, kemudian Qurrul Manazil. 4. Ini yang ditentukan oleh Nabi. Tetapi Sayyidina Umar karena banyaknya orang di daerah Najd ditambah Badu'in dengan alasan pokoknya jaraknya tengah-tengah lah ke Ka'bah itu. Indonesia ketika kita pakai pesawat dan kita akan turun di Jeddah, di bandara Jeddah, menurut Saudi tidak sah di kondisi. Bagi orang yang naik pesawat harus di atas pesawat. Di bawah ketua komisi fatwanya Kiai Ibrahim Hussein, ayahnya Gus Nadir di Majelis Ulama, yang menyatakan mikot bagi orang Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu sah. Itu bisa dicek di fatwa Majelis Ulama. Dan itulah yang pakai di manasik. Kami berikutnya kan dinamis, malah di sini diumumkan di mana? Di asrama haji. Nanti harus pakai yang ihram mulai dari sini. Karena katanya di sana banyak yang ketinggalan, jadi kondisional. Jadi haji ini menurut saya terus-menerus mengalami transformasi. Jadi saya kalau sekarang lagi yang sedang dipikirkan itu adalah apa yang disebut dengan kampung haji. Katanya akan buat kampung haji. Tapi itu bagus-bagus saja. Tapi itu banyak problem juga. Saya kira berikutnya mungkin yang terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa haji sesuai dengan yang saya alami tidak akan pernah dari problem setiap tahun. Kalau tidak di A muncul di B, kalau tidak B muncul di C. Tetapi yang paling penting semua pemegang kebijakan adalah niat tulus bahwa ingin memperbaiki haji. Yang ingin, mungkin saya sampaikan berdasarkan pengalaman, bahwa ketika kebijakan itu ada perubahan, biasanya itu ada korban. Mudah-mudahan korban itu tidak terjadi dalam perubahan yang akan datang. Karena ini sekarang dari Kementerian Agama dipindah ke BPKH. BPH, Badan Penyelenggara Haji. Dan BPKH ini masih belajar. Untuk tahun 2025 itu masih tetap karena undang-undangnya belum dirubah. Maka penyelenggara tetap Kementerian Agama. Dirjen PHU belum dihapus untuk 2025. Biasanya perubahan seperti ini itu ada problem-problem. Pasti, kalau saya sudah pernah pengalaman membuktikan seperti itu. Kemudian di Saudi sendiri ada problemnya dari sistem tiwafa atau muassasah ahliyah ke sistem apa yang disebut syarikah masyarik dhahab yang sekarang ini.
Itu juga melibat, karena ada korban-korban orang yang kepentingan ekonominya itu tidak terpenuhi, atau kepentingan jabatannya tidak terpenuhi juga. Kalau di Indonesia dirjen kan hilang, terus direktur hilang, nanti diganti deputi. Nah itu problem juga, karena orang itu yang namanya manusia itu ingin mempertahankan jabatannya. Benar nggak ya? Benar. Kemudian itu yang mungkin bisa terjadi. Problem itu akan sampai juga pada kita. Saudi melakukan reformasi yang kalau dulu haji itu adalah ada unsur sosialnya, sekarang murni kalau sudah syarikat itu profit. Makanya kenaikan BPH itu sangat signifikan, yang asalnya 37 naik ke 50. Itu masih di asas manfaat itu tadi, apa namanya, maksimalisasi dari uang yang sudah yang dikelola oleh BPKH. Ini karena sudah seperti itu cara berpikirnya. Padahal dulu ketika Raja Abdul Aziz menjadi raja pertama, haji itu digratiskan, visa gratis, semua gratis. Tapi sekarang visa juga bayar. Jadi visa itu sekarang bayar. Dulu majana, yuza majana, kan? Nah, sekarang sudah seperti itu. Jadi orang Saudi juga dalam bahasa kaenannya juga bakal Twitter juga, kita juga mata Twitter juga. Nah, maka berakibat yang namanya haji ini BPIH-nya akan naik. Dan yang akan datang saya kira akan naik. Diperkirakan akan naik. Ya sayang kemarin Menteri Agama ketika mau sudah siap menyampaikan BPIH itu ditolak oleh DPR karena tidak membawa ketua BPH atau wakil ketua BPH. Jadi masih problem. Itu problem yang menurut saya akan kita hadapi. Problem terakhir ada problem kelembagaan. Saudi Arabia itu tidak mau menerima pejabat yang tidak setara. Jadi misalnya ketua BPKH mau ketemu Menteri Haji, mereka tak mau, kecuali bersama Menteri Agama. Nah ini problem juga ini. Dan itu sudah dialami oleh Singapura, dialami oleh Malaysia. Nah, jadi kita bukan tarhib ini, tetapi kita siap-siap menghadapi problem. Jadi harus ada mitigasinya. Jadi mulai sekarang kita sudah siap-siap. Jadi kalau saya sekarang sudah tidak punya kuota, saya sudah tidak punya kuota kecuali bayar yang mahal itu. Jadi 90 hampir 100 juta. Saya sudah tidak punya kuota karena kuota yang lama sudah dipakai semua. Nah, gitu. Jadi itulah sekedar pembanding terhadap buku yang ditulis oleh Prof. Muzaki, dan kita alhamdulillah kita punya 2 rektor yang menulis tentang haji yang bukunya sangat kedua-duanya sangat. Yang Prof. Masdar Hilmi itu menulis judulnya Spiritualitas Haji. Mungkin ada ditampilkan bukunya. Ini ada sebenarnya di buku saya itu ada. Spiritualitas Haji itu ditulis Prof. Masdar Hilmi. Dan halamannya tidak jauh berbeda, sekitar 200 lebih, juga Prof. Zaki juga. Ini menurut saya haji yang kepengalaman spiritual. Dunia apa? Ukhrawi lah, kira-kira begitu. Yang sosiologi ini duniawi. Jadi ukhrawi sama duniawinya ada di unsur Anambas. Nah, dan itu kebetulan sama-sama rektor pada masalah. Nah, kemudian yang ketiga itu saya menulis tentang haji, tapi saya itu ini dari lampiran. Jadi lampirannya dua karya ini.
Tapi saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan itu, tapi itu tidak dituliskan karena kalau itu disampaikan, itu umur buku itu masih terbatas. Jadi bukunya Pak Muzaki ini harus dibeli sekarang. Kalau dibeli 2 tahun yang akan datang, itu sudah tidak relevan. Buku Jawa Masdar karena spiritualitas itu lebih lagi. Buku saya karena saya cara haji Rasul, manasik Rasul, akan dicari orang. Nah, itu bedanya. Jadi mungkin nanti Pak Muzaki harus terus menulis lagi. Nah, jadi tapi mungkin bisa hadir lagi itu sambil menulis. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebuah kemuliaan yang luar biasa menghadirkan 3 profesor sekaligus yang ahli di bidangnya. Ada kata-kata kunci untuk Pak Rektor. Nanti kalau mau nulis buku lagi supaya hadir lagi tahun depan. Monggo Bapak Ibu, ini ada sesi untuk kita berdiskusi tentang Bapak Haji ini. Yang pertama Pak Kabid BHU, kemudian yang kedua ini Pak Warek, dan yang ketiga Ustadz Hasan. Dibantu panitia. Monggo Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Muzaki, Prof. Muhammad Ali Aziz, dan juga Prof. Ghazali, sebuah paparan yang menarik dari atas ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ini sangat menarik kalau kemudian ada masukan untuk dilihat. Jadi beliaunya Pak Yai Irfan sedang memitigasi. Oleh karena itu, Pak Muzaki bisa menyampaikan beliaunya terkait. Artinya bahwa apa kira-kira yang akan dilakukan perubahan nanti pada saat PH itu sudah bukan berkaitan dengan pelaksanaan. Yang kedua, kalau kami mengamati dari paparan tadi itu, kalau Prof. Ali Aziz mengatakan ada magic code begitu, kami beberapa kali menyatakan bahwa di sana harus ada keseimbangan antara keseimbangan ikhtiar dan keseimbangan tawakal. Sehingga dari situ apapun yang kemudian kita lakukan untuk melakukan perencanaan sudah mungkin. Tapi kalau kita diiringi dengan sikap ketawaduan, maka tidak akan pernah itu bisa terwujud dengan benar. Kami juga sudah pernah jadi tugas bahwa saat itu begitu datang jamaah kami ada yang lumpuh, ada yang habis operasi dan sebagainya. Ya kesimpulannya bisa hanya satu. Ya Allah, aku datang sini karena panggilan. Aku datang 450, polong pulang juga 450. Ya alhamdulillah 450 meskipun berat kami melakukan, ada yang dikejar juga, ada yang habis masih pakai kateter dan sebagainya, memang bisa pulang semuanya. Sampai sekarang juga masih sehat ya. Jika ini yang berikutnya juga disampaikan oleh Prof. Muhammad Ghazali bahwa perubahan ini kalau tidak diiringi dengan sebuah niat baik karena betul. Jadi memang ya itulah bahwa haji yang pada prinsipnya adalah panggilan Allah, jangan kemudian di situ merasa rekayasa terkait dengan apa. Pasti akan ada problem yang luar biasa. Saya kira gambaran kecil saat haji itu menjadi sebuah kehidupan kita. Kalau kemudian itu bisa menjadi sebuah, kita bisa mengambil pelajaran. Saya kira itu memang yang kalau pribadi sulit untuk bisa didirikan. Terima kasih Prof. Muzaki, dan saya siap untuk menjadi mengendorse ini. Tapi kalau nggak ada bukunya saya bisa bisa mengendorse gitu. Karena nanti bulan Januari ini sudah melakukan manasik pembukaan di tiap kabupaten kota sejauh ini. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang yang awam untuk bisa haji karena belum diberikan
diberikan kesempatan insya Allah tahun depan. Amin. Saya itu sejak kecil dapat cerita bahwa ibadah haji itu kisahnya saya pada saya itu berat. Ibadah haji itu kan ibadah ya fisik, ya psikis, ya benda, ya ekonomi dan sebagainya semuanya. Bahkan kalau mau berangkat haji itu sudah katanya mau ya siap mati. Makanya kan ada tradisi dilepas dengan satu kampung itu kalau Indonesia. Betapa pada situ ceritanya kata orang yang sudah berada itu berat. Nah ini Pak Rektor di samping yang utama itu kan petugas monet haji, mengibadah saja sudah berat, apalagi melakukan tugas-tugas monet. Nah, tugas terberat apa Pak Rektor yang mungkin belum diceritakan? Saya lihat sudah saya baca waktu secara total belum, tapi aspek psikologisnya. Ini meskipun kajian sosiologi haji, tapi kan Pak Rektor sebagai petugas haji, petugas monet lagi, itu pasti punya pengalaman terberat menghadapi tugas itu sendiri, menghadapi jamaah, menghadapi situasi yang luar biasa yang mungkin belum dijelaskan di buku ini. Karena kata belajar itu, karena saya psikologi, pasti ada aspek psikologisnya. Nah, kan sosiologi haji, tapi ada belajar dari kisah nyata. Itu psikologis Pak. Jadi mungkin perlu kan boleh saya mereview. Ya, perlu ditambah kekuatan pengalaman psikologisnya, karena belajar itu adalah proses psikologis. Nah, tentu kemudian terutama saat-saat menghadapi tadi tugas dari kementerian dan juga dari tulisan Pak Rektor kan juga menghadapi para jamaah haji yang meskipun itu ada lesson learned, ada pembelajaran dari sana. Mohon izin untuk dijelaskan tentang apa tugas terberat sebagai seorang petugas haji, kami juga menghadapi itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Zaki, Prof. Ali Aziz dan Prof. Mahmud Said. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait buku sosialisasi haji ini, belajar dari kisah nyata hajinya Prof. Zaki di tahun 2024 lalu. Kebetulan kami juga tahun kemarin melaksanakan haji bersama Ustaz Satar. Alhamdulillah, memang setiap pehaji individu punya kisah sendiri terkait pelaksanaan ibadah hajinya. Dan apa yang ditulis oleh Prof. Zaki ini juga bisa menjadi inspirasi bagi jamaah haji yang akan melaksanakan haji tahun depan. Tetapi ada juga beberapa kisah yang kemudian tidak sama dengan kisah jamaah haji yang lain. Tahun lalu juga ada jamaah kami yang menulis tentang kisah perjalanan hajinya tahun 2022 yang lalu. Kalau nggak salah, dosen juga beliau Hajah Neili Adasmir. Beliau juga menulis tentang perjalanan haji beliau ketika melaksanakan haji akbar tahun 2022. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kisah nyata, karena setiap orang punya kisah yang kemudian dituangkan dalam sebuah buku. Tetapi banyak yang kita jamaah haji juga yang tidak menuangkan kisahnya dalam buku, termasuk saya sendiri. Sangat bagus. Lalu yang perlu mungkin ada perbaikan atau penyempurnaan daripada tulisan di buku ini. Saya belum membaca sempurna bukunya karena saya tidak memilikinya. Tadi saya kira diberikan semacam rangkuman terkait isi buku, tapi tidak ada. Saya sempat sekilas membaca dari teman. Jadi ketika berbicara tentang non keagamaan, kaitannya dengan seperti tadi yang disinggung oleh Yai Ghazali Said, memang analisa yang kemudian dituliskan oleh beliau tidak mendalam. Artinya itu hanya sepintas karena beliau mungkin melihat perilaku orang lain, tetapi beliau tidak melaksanakan sendiri. Contohnya seperti ketika berada di Mina saat tarwiyah. Tarwiyah yang dituliskan dalam buku itu seolah-olah menakutkan dan tidak ada tanggung jawab dari pelaku tarwiyah itu sendiri. Padahal ketika kita melaksanakan tarwiyah,
semuanya aman-aman saja, tidak ada masalah apapun atau tidak ada hal-hal yang perlu ditakutkan. Lalu yang kedua, betul seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Ali Aziz kaitannya dengan petugas yang sering menakut-nakuti jamaah. Ini kemudian menjadi beban psikis kepada jamaah sehingga jamaah itu drop secara kesehatan. Ada beberapa jamaah kami yang ketika melakukan pemeriksaan kesehatan, kalau tahun lalu itu kaitannya dengan istitoah kesehatan, itu yang paling ditakuti adalah HbA1c kalau misalnya, HbA1c. Nah, itu adalah faktor yang menentukan jamaah haji itu istitoah atau tidak. Banyak dari jamaah itu yang karena ketakutan HbA1c-nya itu di atas 8 sehingga tidak mendapatkan surat istitoah. Artinya istitoahnya itu tidak muncul kalau HbA1c-nya itu di atas 8. Nah, jamaah itu justru dengan mendengar kata itu ketika melakukan pemeriksaan pertama, kemudian ditambah drop, bukan malah tambah sehat, darah tingginya tambah naik, tambah stres dan lain sebagainya. Artinya kemudian jamaah itu kalau dia datang ke kiai, bahasanya kalau di kiai KBH itu diswo itu dia diberikan motivasi sehingga dengan sesuatu cara dia bisa lolos HbA1c itu. Nah, cara yang diswo itu kalau secara fikih mungkin secara kalau kata Prof. Ali Aziz tadi bohong, tidak sesuai dengan kejujuran hati nuraninya. Tetapi itulah yang kemudian membuat jamaah bahagia untuk melaksanakan haji dan bisa melakukan pelunasan. Ketika di Arab Saudi juga begitu. Ketika program murur, nah ini juga jadi masalah. Saya sepakat ada program murur, iya. Tetapi ada oknum petugas yang kemudian menakut-nakuti jamaah, sehingga yang sehat pun ikut murur. Mendaftar supaya ikut murur, sehingga kuotanya melebihi daripada bis yang disiapkan. Sehingga banyak ada beberapa jamaah kami itu yang memang dia pantas ikut murur karena pakai kursi roda, tetapi ada jamaah yang tidak seharusnya ikut murur, dia ikut murur, mengambil jatah daripada jamaah yang kursi roda, sehingga yang kursi roda ini antrinya belakangan. Jamaah yang sudah ikut murur itu yang sehat-sehat bisa jalan, hanya usianya memang lansia di atas 60. Tetapi kemudian jamaah kami ini yang pakai kursi roda malah di urutan belakang, dia masuk karena didesak oleh jamaah yang tidak ikut murur itu. Mungkin nanti ke depannya memang petugas itu harus diberikan pemahaman yang murur itu adalah bagi mereka yang berkebutuhan khusus, yang lansia, yang sehat tetap ikut seperti biasanya saja, tidak ikut murur mengambil jatah jamaah yang lansia atau yang sakit. Mungkin itu. Yang terakhir, ada beberapa kebijakan internasional terkait penerbangan yang itu tidak sama penerapannya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ambil contoh misalnya, jamaah haji di Indonesia itu tidak boleh membawa minum ke pesawat, sehingga dari jamaah haji sampai ke bandara itu juga tidak dibekali minum. Bayangkan 4-5 jam perjalanan dari asrama haji menunggu masuk pesawat itu jamaah tidak minum, sehingga banyak yang kehausan. Mungkin ini menjadi evaluasi. Sementara di Arab Saudi mereka ketika masuk ke ruang tunggu itu bawa air zam-zam boleh, bawa minum boleh, bahkan naik ke pesawat pun bawa air zam-zam itu diperbolehkan. Padahal itu aturan internasional. Tapi kenapa kok beda antara perlakuan di imigrasi di Juanda dengan di Arab Saudi? Padahal pesawatnya sama, Saudi Airlines. Nah, mungkin ini ke depan bisa menjadi evaluasi. Oke lah kalau masuk pesawat tidak boleh bawa air, tetapi dibekali minum dari asrama haji menuju ke bandara sehingga jemaah tidak kehausan dan kelelahan menunggu untuk naik pesawat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sesi pertama diwakili Bapak-Bapak. Nanti saya akan sesi kedua ada Ibu Bia Tampil. Ini juga kalau saya tidak ada penyanyi Bidadi, ya salah satu narasumber kita ketika sertifikasi. Saya tidak akan mengulangi. Ada pertanyaan, rekomendasi ke BPH, ada pertanyaan terkait dengan psikologis dan semacamnya. Saya berputar, saya mendapat Pak Rektor. Pertanyaan paling berat itu ketika ditanya apa yang paling berat. Sebagai petugas, saya akan membuka, lagi-lagi saya menyebutnya kemewahan. Saat 2 hari menjelang
Tarwiyah Kiai Ghazali, malam sidang para kiai yang masuk rombongan Ustaz Haji. Petugas haji itu kan macam-macamnya, termasuk tim was DPR itu petugas haji. Kami Monef itu juga petugas haji. Apa kewajibannya? Jangan bawa pakaian dari rumah, nggak laku. Pakaiannya cuma 3 biji kemeja yang warnanya putih, ada batik itu Kiai, dan celana hitam 2, cuma itu aja. Selama sekian hari itu aja. Boleh dilepas hanya saat tidur atau mandi. Bahkan saya mencerita, saya itu sering sekali tidur pakai seragam itu kenapa? Terus gak kuat, mau ganti baju karena gak kuat. Karena kami tim Monef, kalau Monef itu semua jamaah 240 haji, jemaah haji itu coverage area kami dan Monef itu. Yang Monef tidak banyak, cuma 7 orang. Nah, saat para kiai menyedangkan kasus Tarwiyah, kami diperintah oleh Pak Menteri Agama, oleh rombongan, ketua rombongan, seluruh tim Monef masuk karena ini wilayah steril, tidak boleh orang masuk persidangan para kiai Ustaz Haji. Kemudian direktur luar negeri haji namanya Pak Subhan menyampaikan data. Ini loh jumlah lansia, ini loh jumlah risti. Apa risti ini? Resiko tinggi. Jadi jangan kasih nama Risti, Promohit putrinya. Risti itu resiko tinggi. Itu orang yang datang ke Saudi dengan komorbid, penyakit bawaan, itu kategori Risti. Risti tidak selalu usia di atas 60. Ya. Nah, disampaikan data. Ini loh kondisi jamaah Indonesia. Karena ada tambahan 20.000 jamaah. 10-nya haji khusus, 10-nya masuk reguler. Saya nggak mau masuk perdebatan soal ini karena bukan kewenangan saya. Amin. Tapi kemudian disampaikan data oleh teman-teman para direktur. Masing-masing menyampaikan data. Ini loh kondisi Mina. Semua layanan Mina oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak dibuka layanannya untuk jamaah haji, kecuali saat pergeseran jamaah dari Muzdalifah ke Mina. AC tidak ada, air juga tidak ada. Itu yang disampaikan kepada para kiai di Ustaz ini. Sementara berkaca dari tahun sebelumnya, ini ada pergerakan gelombang jamaah haji. Jumlahnya juga disampaikan oleh Direktur Luar Negeri Haji tentang berapa jamaah jumlah. Sementara karena jumlah jamaah Indonesia itu bertambah, itu di Mina cuma 1 orang 0,75. Jadi kayak ikan pindang, cuma begini aja. Maka kalau muncul video viral banyak jamaah kelayaran di luar tenda, bukan. Itu karena ngalahnya orang-orang supaya yang di dalam tidak seperti ikan pindang, lalu muncullah di luar. Memberikan banyak catatan, data. Ini izin waktu itu Kiai Ghazali sampai hampir 50 panasnya Kiai Ghazali waktu puncak Ar-Mustain. Sampai kemudian data yang kami peroleh pada jam 1 ya, hampir jam 1 itu sampai jam 4 pemerintah kerajaan Arab Saudi melarang semua jamaah keluar dari hotel. Kasih ini gaya, karena apa? Sangat bahaya. Itu di luar batas toleransi manusia. Lalu pemerintah Saudi bikin hujan buatan.
bikin hujan buatan. Angkanya ngeri juga, saya pernah matur ke Prof. AS. Angkanya ngeri itu hanya untuk hujan buatan. Hujannya nggak panjang, mungkin 15-20 menit. Mahal tapi angkanya. Nah, data-data ini perspektif pemerintah, bukan perspektif individu jamaah. Kalau pemerintah yang dipikirkan itu adalah seluruhnya. Menyampaikan para kiai ustazah gini, izin para kiai, ini ada potensi risiko tinggi jika ada pergerakan jamaah ikut tarwiyah. Sementara tarwiyah itu bukan menjadi paket dari kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia, hasil kesepakatan dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Nah gitu. Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi belum memfungsikan seluruh fasilitas yang ada di Mina. Gitu. Nah, belum nanti urusan legalitas macam-macam. Nah, lalu hasil kesepakatan pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia sebisa mungkin dilakukan proses antisipasi. Jangan sampai ada pergerakan gelombang besar. Data-data disampaikan, lalu para kiai berdebat dengan kaidah fikih yang beliau-beliau punya. Muncul opsi satu, segera penyelenggara haji, Kementerian Agama, Direktur Luar Negeri Haji, segera melarang seluruh jamaah Indonesia untuk melakukan tarwiyah. Opsi kedua adalah diam saja pemerintah Indonesia. Ya, kita pura-pura tidak tahu. Biarkan pergerakan itu sukarela. Tapi resikonya, kalau ada gelombang resiko sampai meninggal, yang repot juga pemerintah Indonesia juga. Nah, yang ketiga adalah proses pendekatan ke KPIH, ke penyelenggara haji di lapangan. Kenapa? Resikonya tinggi sekali. Akan diputuskan begini. Para kiai, saya belajar banyak bagaimanakah kebijakan para kiai sepuh yang masuk mutasyar gini itu. Beliau bilang begini, beliau para kiai kenapa menyampaikan jangan dilarang, karena itu juga sunnah. Ada sunnah yang dipraktekkan zaman Nabi, yang istilah Kiai Ghazali itu namanya Haji Rasul. Oh, kayak gini. Haji Rasulullah dia tarwiyah, mereka juga jangan dilarang. Kedua, kenapa? Karena ada di antara jamaah di Indonesia itu yang berangkat punya dan bergabung dengan ormas, dengan KBIU yang menjadikan tarwiyah sebagai paket perjalanan dan ritual haji. Kalau dilarang, nanti masalah ini. Kasihan juga teman-teman KBIU, terus ormas yang menaungi KBIU ini. Nah, maka yang terjadi adalah ini hasil kesepakatan para kiai waktu itu di Mustajab ini yang saya tidak tulis. Saya tidak tulis di buku itu, saya tidak tulis. Prompt. Saya nggak ceritakan. Rodok gak wani saja pun karena ditakoni, ya saya ngomong. Nah, diputuskanlah jalan tengah kebijakan para kiai, para ulama. Berikutnya, nah ini saya mau masuk tugas paling berat saya. Tugas paling berat yang saya alami sebagai anggota tim melakukan evaluasi adalah karena saya setara dengan eselon 1. Itu masalah. Apa tugas beratnya? Diperintah untuk mem-BAP pelaku pelanggaran, terutama mereka yang jadi petugas haji dalam status sebagai PNS. Allah, berat sekali. Berat sekali. Jadi kan di sektor 10 ya? Beliau sektor 10. Kalau kayak Ghazali kan sektor 9. Iya. Beliau sektor 10. Kenapa? Ada
pemilik KBU yang menjadi petugas. Petugasnya dia ngambil porsi PPHD. Tapi karena kebijakan pemerintah Indonesia, semua petugas wajib menggunakan seragam petugas. Hanya boleh tidak dipakai saat tidur dan mandi tentu kayak satu. Ini orang nggak mau pakai. Ketua kloter itu salah satu rektor PTKIM, perempuan, pemilik KBU-nya laki-laki. Disampaikan satu, apa? Dua, menawai, kayak gitu lah, maksudnya. Kesampai kan membawa jamaah itu pergi ke Taif. Sementara yang dikhawatirkan oleh para dokter adalah jangan sampai kelelahan. Kalau kelelahan, jumlah total yang ditemukan di KKH itu jumlahnya jamaah yang non-risti loh ya, non-risti yang meninggal di faktor kelelahan tinggi sekali. Nah, sampai dia ke Taif segala macam. Karena ini rektor perempuan, dia terancam. Karena ada kalimat pimpinan KBU ini yang dalam perspektif rektor yang ketua kloter ini. Nangislah si ketua kloter ini. Nangis. Lapor ke Irjen kan dalam konteks haji, pengawas ya Pak Kabid ya. Tim pengawas haji, kalau saya kan tim monet. Pengawas. Begitu tahu, karena kalau pengawas tim Irjen itu kan ya sedikit juga, kalau mau 241.000. Lalu perintah panggil Prof. Zaki, panggil. Kenapa? Ini orang ketua ini konflik antara ketua kloter dengan kepemilik KBU, dipanggil ke datang. Periksa. Siapa membape Prof. Zaki? Setara salah satu BAP. Saya tanya bapak saya kira Surabaya berat. Gitu deh ya. Muncul lagi kemudian waktu itu saya masih ingat ada sholat Jumat, Kiai Ghazali menjadi khatib Jumat. Iya gini ya? Iya ya. Nah, laporan masuk Irjen. Karena kesepakatan di Mustasar gini itu jangan dilarang, jangan dicegah. Yang harus kita lakukan adalah meminimalisir. Tapi jangan sampai ada orang kampanye untuk tarwiyah. Karena ini risikonya berat. Pemerintah Pak yang dibikinkan banyak orang, bukan jamaah per jamaah. Gitu. Ustaz Hasan. Itu kami ini kan laporannya ke pemerintah, bukan ke individu jamaah, tugas kami atas teman-teman. Nah, lalu kemudian muncul kejadian. Itu ada PNS yang melakukan kampanye tarwiyah. Saya jam 2.30 baru pulang dari haul. Telepon auditor. Bapak di mana? Saya baru masuk hotel Pak, naik ke lantai 2. Dikasih data. Karena saya pernah membahas sebelumnya, BAP kebetulan ini datanya. Konkret Pak, baik name, baik kesalahan, baik kampanye itu muncul di situ. Kasih data. Nah terus perintahnya apa Pak saya? Besok panggil Pak BAP. Saya bilang, saya kalau suruh BAP, wah berat sekali. Mending dimarahi istri kayak Zakaria. Mending dimarahi istri kalau suruh BAP. Karena PNS, kalau BAP kasus Makassar itu mending, karena Makassar itu ada 2 dosen berantem dan berantemnya pakai bongkar batu, pukulkan ke sini. Di BAP dua-duanya karena pidana. Wah ini saya bilang berat. Bagaimana caranya ya? Saya pokoknya waktu itu jam 2.30 Pak sampai jam 3 dini hari, setengah jam. Jadi gimana? BAP Pak.
Siap, saya cuma nggak ada bilang, wah siap. Saya bilang siap, besok habis subuh cari cara saya supaya nggak terjadi. Saya cari cara, saya melapor, kalian baca izin Pak. Kan bukan tugas saya untuk mem-BAP. Saya melapor ke Pak Sekjen, menyampaikan izin Pak Sekjen. Pokoknya saya menyampaikan beliau supaya diizinkan untuk tidak melakukan tugas berat. Akhirnya kata Pak Sekjen diizinkan, lalu saya melapor. Saya izin bla bla bla, mohon tidak diberikan ke saya amanahnya. Itu beban psikologisnya berat sekali itu, melebihi burnout, melebihi psychological burnout. Makanya saya nggak tulis kata-kata gitu kayak Ghazali, saya nggak tulis di buku ini karena beratnya beban itu. Yang saya tulis tentang tarwiyah itu kan saat persidangan di Musa Syabdini itu. Kan banyak hal yang tidak harus ditulis, Ustaz. Ya harus semuanya ditulis karena saya berpikir tentang banyak hal itu. Jadi kalau khusus tarwiyah, disitulah beban psikologis saya. Saya nggak mungkin menulis itu, gitu, ibu bapak sekalian. Nah, maka catatan-catatan ini menjadi penting bagi kita semua dan mudah-mudahan ini melengkapi catatan-catatan itu. Dan saya harus melakukan disclaimer. Saya harus melakukan disclaimer yang disampaikan oleh Ustaz Hasan tadi. Ini bukan kisah saya. Kalau ibu bapak baca buku itu bukan kisah saya itu. Itu kisah orang lain. Gitu. Saya tidak menceritakan kisah saya, pengalaman saya berhaji, bukan karena apa? Pansos. Kalau saya cerita ibu saya pansos, saya harus menjaga spiritualitas pribadi. Yang saya tulis itu bukan kejadian saya, tapi kejadian yang saya dapatkan dari pengalaman jamaah haji, gitu, sama jamaah haji. Nah, saya tidak menceritakan apa yang saya alami, tapi saya menceritakan kejadian yang dialami oleh jamaah haji, lalu saya ceritakan, lalu kita maknai. Kan sosiolog itu kan nggak boleh bercerita pada diri sendiri, Pak. By training saya sosiolog dan saya dikendalikan oleh etika sebagai seorang sosiolog. Saya nggak boleh menceritakan diri sendiri. Sosiolog itu kan memaknai kejadian, memahami kejadian tanpa berpikir hal haram, itu sosiolog. Kalau saya sudah berpikir hal haram, maka saya sudah masuk ke area keahlian keilmuan lain, yang itu tidak boleh. Nah, karena itu kemudian ini menjadi plus dan minusnya. Plusnya adalah saya tidak berceritakan diri sendiri, saya tidak bercerita tentang hal haram, boleh atau tidak, itu karakter sosiolog. Tetapi kelemahannya bagi ibu bapak yang berekspektasi lebih untuk bicara soal manasik, hukum dan seterusnya, spiritualitas lebih dari sekedar itu, mungkin itu kelemahan buku saya. Karena saya dibatasi oleh kerangka keilmuan yang membuat saya harus patuh pada etika sebagai seorang siswa. Nah, itu kira-kira yang beban berat yang pada saya. Soal tadi masukan dari Ustaz Hasan, Pak Kabin, saya kira menjadi bagian dari tugas Pak Kabin untuk mengatur ke Pak Kepala Badan. Walaupun saya juga menyampaikan ke beliau soal beberapa catatan. Nanti ini buku akan sampai ke beliau. Izin Pak, saya kira Pak Kabin akan mengendorse ini Pusbis mana Pusbis? Pak Pusbis MP2R ini Pak Kabin mengendorse ini. Januari akan banyak pelatihan. Harus beli sekarang kata Ghazali. Nanti karena saya disclaimer Pak Kabin. Jadi kalau ibu bapak beli buku ini, tidak ada uang sepeser pun masuk ke saya. Semua masuk ke UIN dan ini dikelola di antara untuk memberikan beasiswa bagi para
hofat kita, orang-orang yang memang layak untuk diberi beasiswa. Saya kira itu. Oke. Berikutnya Prof. Oleh mungkin ada masukan. Prof. Rusali. Baik, terima kasih. Jadi begini, kaitannya dengan tarbiyah. Jadi saya sendiri itu melakukan tarbiyah itu mulai tahun 2001. Nah, terus sampai sekarang dan tidak pernah tidak ikut tarbiyah. Memang ada utusan menemui saya, katanya dari Prof. Muzaki, supaya saya tidak ikut tarbiyah. Nah, itu. Karena tapi Pak Muzaki ini kan baru haji, saya kan sudah berapa. Pengalaman saya, memang saya mengalami hal yang jamaah atau ada seorang tentara jamaah saya dari Bali waktu tahun 2019. Ada edaran dari Kadaka. Pokoknya intinya kalau ikut tarbiyah harus membuat pernyataan ditandatangani masing-masing bahwa kalau terjadi apa-apa itu tanggung jawab dirinya. Itu sudah mulai dulu begitu memang. Makanya karena saya sudah memang sudah ikut tarbiyah mulai dari situ, dan di manasik Kementerian Agama itu ditulis di situ bagi yang mau ikut tarbiyah supaya berkoordinasi dengan ketua kloter dan maktab. Jadi itu ditulis. Dan itu sudah lama. Nah, makanya memang ini tarbiyah itu seperti yang diungkap oleh Prof. Muzaki di dalam buku ini adalah ada hal yang mungkin terus dikatakan mungkin ikutnya fikih aulawiyat dari Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau kira-kira ke Arafah ketinggalan, maka ke Mina itu, tarbiyah itu ya ditinggal karena mendahulukan, kalau istilah mungkin karena hanya salah, tapi yang akan datang harus dikoreksi Pak Rektor. Jadi karena yang Arafah itu wajib, sedangkan yang tarbiyah ini adalah sunnah. Itu bunyinya di situ di buku ini sudah saya beri ini. Mestinya nggak begitu, mestinya yang Arafah itu karena haji itu ada 3. Tapi juga diberi peranti oleh Pak Prof. Muzaki tadi bahwa ini memang bukan buku manasik. Tetapi dalam haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, jadi yang Arafah itu rukun. Konsekuensinya kalau rukun, kalau tidak dilaksanakan hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib, kalau tidak dilaksanakan itu hanya kena bayar. Nah, itu beda. Jadi nanti yang sana itu Arafah itu wajib, diganti itu rukun. Tapi itu tidak karena ketika membahas tentang wukuf di Arafah, Prof. Muzaki muncul itu rukun, tapi di tarbiyah menjadi wajib. Nah ini nanti bisa diperbaiki berikutnya. Pengalaman saya, karena sebenarnya istilah tanazul waktu itu dulu namanya tanazul. Tanazul itu artinya mengundurkan diri. Nah, tanazul itu ada tanazul untuk tarbiyah, ada tanazul dari rombongan. Memang ada dulu, tapi sekarang saya kira enggak. Karena saya ngalami. Jadi kalau tanazul untuk tarbiyah itu kita yang namanya bis itu memang yang ada stikernya, judul triggernya haji tarbiyah. Jadi saya tidak pernah ikut elegan, selalu ikut yang tarbiyah.
Satar itu ikut saya kemarin. Jadi tahu. Gak ada kendala, tidak ada. Karena ketika masuk ke bis, kan diperiksa kita bawa kartu nusuk kan. Nah, kartu nusuk itu ya sudah kita diperiksa. Ketika orang yang mau tarwiyah semuanya diperiksa, legal semuanya. Jadi kita tidak menggunakan bis yang ilegal. Dan di sana, di mana di Mina itu sudah lengkap karena kita bayar. Tapi ada orang mau ikut tarwiyah tapi mau gratisan, ini kawan. Kita bayar. Bayarnya berapa? Antara satu maktab dengan maktab lain itu berbeda, antara 250 sampai 300. Itu kita bayar. Bayar apa? Untuk kendaraan yang legal, kemudian untuk makan di sana. Fasilitas malah enak, karena di sana belum penuh. Jadi kan ketika tarwiyah kan orang-orang ke Arafah, kita ke Mina. Di Mina, tapi jangan dikatakan ini sebagai kampanye. Jadi enak di sana. Jadi tidak antri apa? Toilet dan segala macam. Dan itu sudah saya lakukan mulai tahun 2001 sampai 2004. Tidak pernah mengalami hal-hal yang di luar dugaan, itu tidak pernah. Bahkan saya ketika bertemu di Dakar, jangan begitulah kalau mau buat pernyataan harus di atas materai, materai kabel dari Indonesia. Harus di atas materai, pakai Google Form aja kan selesai. Kalau sekarang di era teknologi, siapa yang tarwiyah masuk sudah. Nah, maka saya dibuat kolektif. Siapa penanggung jawabnya? Saya. Nah, tahun 2023, ya 2023. Oh, 2022. Ketika 50% kuota itu. Mas Ulil Abdullah, salah seorang waktu itu ketua Lapas Jamenku. Nah, beliau itu kenal saya bersama Pak Muksid Ghazali, bilang, Ghazali, saya ini haji kan hanya sekarang. Saya ingin bertarwiyah. Atau Pak Muksid, kalau bertarwiyah ikut Pak Ghazali. Setelah itu sudah, Pak, sampai dari hotel masuk ke tempat saya ya, Pak bilang gitu. Tapi itu mahal. Yang namanya taksi yang asalnya 20 real bisa 200 real. Pada malam besok malam tarwiyah. Jadi tanggal 8 malam tarwiyah. Oke, ya. Nanti gimana sayang? Itu sudah diberlakukan ini. Kartu nusuk sudah ada, tapi tidak ketat kemarin. Akhirnya setelah kira-kira kita akan berangkat kurang 2 jam gitu, telepon ke saya. Waduh, saya di telepon Kusman. Saya tidak boleh bertarwiyah. Gak boleh. Kenapa? Harus menjadi penerjemahnya Kiai Ma'ruf Amin yang mau ketemu raja. Alasannya itu. Tapi sebetulnya saya sudah paham ya, Pak oleh gitu. Karena bukan kebijakan pemerintah. Nah, jadi maksud saya sebetulnya kalau tarwiyah itu legal, maksudnya memang diberi izin oleh maktab dan diberi izin oleh ketua kloter, maka orang yang memang membiasakan diri tarwiyah harus baik-baik sama ketua kloter. Saya sedang baik sama ketua kloter. Ketua kloter berangkat, bagaimana ongkosnya? Tak tanggung semua. Itu harus begitu. Nah, kalau enggak, ketua kloternya akan memberi izin. Padahal ketua kloternya sudah diwanti-wanti oleh Monef. Oh, sejaman kloter itu. Tapi kita baik karena di situ ada panduan bahwa di manasik Kementerian Agama itu bagi yang mau ikut tarwiyah harus berkoordinasi dengan maktab, berkoordinasi dengan ini, maka saya melakukannya itu bukan hanya ilegal, tapi semuanya adalah legal, dapat izin dari maktab dan tidak ada jamaah yang kelewatan. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, apakah masih ada satu khusus ibu-ibu ya, sesi kedua ibu-ibu. Oke, ada Bu Nyai, Bu Widati, ada ibu ini, yang lain, berdua orang. Ibu dulu, Pak, ibu dulu, kalau Bapak sudah.
Nah ini, monggo dari Bu Rahimah dulu. Itu di tasnya Pak Kabit sama Bukas itu ada bukunya tuh di goodie bag-nya ya. Monggo Bu Rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor dan Bapak Prof. Ghazali, Prof. Ali, dan Ustadz Moderator. Ini saya berbicara selaku perempuan dan pengalaman ketika melaksanakan haji atau umroh. Pengalaman waktu haji pada tahun 2015 ini, itu hal-hal yang menginspirasi saya. Akhirnya saya kepingin menjadi petugas haji. Jadi permasalahan haji bukan hanya soal fikih, tapi banyak non fikih yang terjadi. Saat itu pertama saya ketika di kamar kebetulan bersama 3 orang perempuan, dan saat itu para lansia semua. Yang pertama saya lakukan ketika ke kamar itu saya tanya, Mbak, mohon maaf, pripun carane ketika menggunakan air? Nah, pripun loh Bu Zainal? Ini caranya gimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, monggo ke pintu. Bagaimana cara membuka pintu dengan adanya kartu ini? Nah, pripun Bu? Yang ketiga, Mbak, karena orang banyak, pasti kita nggak selalu satu rombongan, kemungkinan kita terpencar. Jawabannya apa? Lah nanti yang rugi itu Pak Mahir. Saat itu beliau yang menjadi ketua kloter. Jadi ketika keluar, ternyata banyak yang saya temui ibu-ibu yang salah jalan atau tertinggal dengan rombongan. Itu pada terdiam, tidak tahu ketika saya tidak mengetahui, saya harus bertanya kemana. Jadi saya sering menemukan orang-orang yang kesasar. Saya tanya, Bu, KPI apa? Nggak tahu. Hotelnya mana? Tidak tahu. Rombongannya siapa? Tidak tahu. Allahu Akbar. Terus ini gimana? Nah, untungnya kan ada gelang yang bisa kita akses untuk mempertemukan dengan ketua rombongannya. Nah, berbeda dengan orang luar negeri. Saat itu saya pernah ke Rodo, jam 1 keluar dari Rodo, ada orang Swedia menghampiri saya untuk menghubungkan ke ketua kloternya, ketua rombongannya. Ya Allah, saya gini, kalau orang luar negeri tidak tahu, itu kesasar. Bagaimana saya harus tanya kemana? Itu beliau mudah caranya. Tapi kalau jamaah-jamaah Indonesia kok beda ya. Terus yang kedua ini Pak Rektor, saya tahu bahwa Pak Rektor akses dengan pusat itu kan sangat mudah sekali dengan Pak Menteri gitu ya. Nah ini pengalaman beribadah di Masjid Madinah maupun di Mekah, ini tidak terkait dengan haji tapi beribadah di masjid. Banyak ibu-ibu yang saya saksikan itu kan membawa anak-anak kecil ya, sehingga saya keliling gitu ya. Ini ketika Ramadan tahun 2023 kemarin. Itu saya sholat di depan gate 12. Ada seorang ibu yang jamaah lokal dari Madinah itu dengan membawa 4 anak. Yang satu usia 6 tahun, yang kedua 4,5 tahun, yang ketiga 3 tahun, dan yang keempat itu 14 bulan. Jadi ketika beliau sholat, kadang-kadang anaknya ada yang naik ke atas punggungnya. Ketika berdiri, dia terjatuh. Yang satunya tidur, yang satunya ganggu adiknya. Jadi kadang-kadang saya nggak sholat, saya ambil, saya gendong. Terus ketika selesai taraweh, saya tanya ibu itu, kenapa kok membawa anak sebanyak ini dan tidak ada yang ikut bapaknya? Katanya bapaknya kerja di Jeddah. Terus saya tanya lagi, bagaimana bisa beribadah dengan ini? Kok nggak di rumah aja? Saya di rumah juga stres. Bisa dipersingkat Ibu Rohimah? Pertanyaannya kira-kira apa? Iya, pertanyaan saya, bukan pertanyaan, ini permintaan. Barangkali nanti di Mekah atau di Madinah
itu ada area bermain tempat anak-anak yang bisa dititipkan ke sana, sehingga ibu-ibu atau bapak-bapak itu ketika beribadah dengan nyaman. Yang ketiga, Pak Rektor, karena UINSA ini selaku penyelenggara pelatihan sertifikasi haji, nah untuk perekrutan mengikuti petugas itu kemarin kan ada 2 ya Pak Rektor, ada melalui Kemenak dan ada yang pusat. Nah yang Kemenak itu kemarin kebetulan kan sudah banyak yang ikut di Kemenak kota masing-masing, di kan Kemenak atau ke Kemenak kota. Nah ternyata ini banyak kebetulan yang nggak lulus ya, diantaranya juga saya. Saya kebetulan kemarin itu ikut di PPIH Arab Saudi. Bisa dipersingkat kaitannya dengan buku Iya. ya. Ya ini waktu sudah mau ayam dulu. Karena bukunya terkait dengan petugas, maka barangkali nanti itu bisa mengusulkan yang tidak lolos di sini untuk bisa mengakses ikut juga kompetisi di rekrutmen petugas yang pusat. Karena NIK hanya boleh mendaftar sekali. Jadi betapa banyak yang tidak bisa atau gugur karena tidak bisa mengikuti di PPIH Arab Saudi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak punya Mirjati tutup poin nih karena waktunya terbatas. Mic-nya Mas. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon izin Prof. Muzaki, saya kagum dengan panjenengan. Haji sekali bisa buku segitu banyak, Masya Allah. Kalau tak boleh, saya diberi sekedar tip atau kiat-kiat mungkin. Saya dengan Prof. Muzaki sama. Hanya sering pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan tentang kondisi di Mina. Kemarin tempat bermanfaat itu 67 orang, dapat datanya tadi bagaimana itu 60 orang. Jadi yang 7 mesti harus di luar, dan karena di tepi jalannya itu di jalan raya itu Masya Allah panas, sepertinya tadi 50 panas pepetan. Mungkin juga gampang sekali untuk mengeluh, tetapi seperti yang penjelasan sampaikan tadi tentang magic word itu sangat diperlukan. Ketika dalam kondisi sudah panas, mereka bukan jauh kendaraan entah untuk bisa ke Mekah, saya mau sewa semua mahal. Hanya saya beritahu Bapak Ibu, yang kondisi ini yang menyambung 12 tahun untuk haji ini panas, jubel-jubel, ini yang tunggu 12 tahun untuk bisa menjaga jiwa masuk surga yang ini. Maka banyak hal akhirnya mereka bilang sudah ada kendaraan enggak dimati mulai enak senang karena hatinya Masya Allah masih kita ada kita pada mereka untuk menerima bagaimana perayaan haji nanti untuk bisa menenangkan. Kemudian tentang urun tadi sebenarnya peraturan sudah jelas ya bilang yang urun hanya 1 lansia 2 istri atau pengantarnya. Lagi ikut jadi mengirimkan yang kursi roda tidak bisa masuk karena terpisah tadi. Nah itu berarti ada kesalahan apa dari pemerintah petugas atau mungkin karena temanya ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penyelenggara Haji dan Umroh Agama Kota Surabaya apresiasi tinggi-tingginya kepada
saya khususnya kasih WHO dan yang berkecimpung di dunia perhajian. Terima kasih. Yang kedua, singkat saja, bagaimana apa pesan-pesan panjenengan dari pengalaman panjenengan dan kisah nyata yang panjenengan sampaikan itu untuk petugas haji yang akan berangkat tahun 2025. Apa pesan-pesannya selain yang tadi seragam 2 itu dan apalagi gitu kan? Selain itu gitu. Yang selanjutnya pesan-pesan juga bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Insya Allah ini nanti ada tambahan lagi untuk kuota. Ya, apa tadi nih? Insya Allah ada tambahan mudah-mudahan. Jadi apa bekal mereka sebelum berangkat haji yang notabene mereka itu belum pernah ada pengalaman untuk berhaji. Karena yang tahun 2025 berangkat itu adalah yang belum yang haji terakhirnya itu 10 tahun baru boleh berangkat haji tahun 2025. Jadi bekalnya itu apa saja dan kesan-kesan buat petugas dan untuk jamaah haji yang berangkat di tahun 2025. Terima kasih. Dan terakhir Pak Rektor nanti saya minta tanda tangannya nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling menarik itu yang dari Surabaya. Jadi buku ini seperti saya katakan, jangan kehilangan waktu. Maka buku ini harus dibaca sekarang. Dibaca sebelum kita berangkat ke Saudi, sebelum mau berangkat tahun 2025. Mungkin 2025 2026 masih relevan. Tapi kalau sudah 5 tahun itu sudah tidak, karena sudah berubah. Perkiraan saya sudah berubah. Maka kalau mau beli buku ini jangan tunda, beli sekarang dan itu insya Allah berkah. Jangan, itu yang pesan pertama. Yang kedua, ya kita jarang ya kita punya rekor, banyak ya kita punya rekor. Tapi yang menulis tentang haji, pengalaman hajinya itu hanya dua, yaitu Prof. Masdar dan Prof. Musa. Yang Prof. Masdar itu bagian akhiratnya karena spiritualitas. Jadi kalau Prof. Musa ini bagian dunianya akan disusul di haji. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah ke sana, mobil akhirat yang bermakas. Kira-kira begitu. Jadi kita harus insya Allah bisa ke depan apa jaya. Amin. Nah, kalau saya ini kan lampiran Pak Rektor. Jadi saya dengan haji itu saya bisa menulis karena kemarin itu dari hasil pemantauan. Saya seperti Pak Zaki, tapi saya bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk jurnal ilmiah, dan itu sudah diterima. Saya minta supaya ketika ini maunya dialihkan, karena kamu sudah bisa tuh. Maka yang punya bisa mana dulu ibu, mudah-mudahan, bisa. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah hal-hal teknis menurut saya. Seperti Bu Rahimah itu mungkin saya koreksi ya. Pak Mahir itu waktu itu bukan ketua kota, itu ketua yang memimpin kelompok saya, kelompok bimbingan Gabiata Khobar. Itu bukan ketua kota, ojo keliru. Kemudian yang kedua adalah itu Bu Rahimah itu bukan tidak lulus ketika sertifikasi, lulus kan? Tapi tidak lulus ketika tes menjadi petugas. Nah itu minta syafaatnya Pak Rektor karena dekat orang ini. Ya gak iso, saya orang punya gak iso. Wong itu sistem kok. Sistem gak iso. Jadi walaupun Pak Rektor tidak punya otoritas untuk meluluskan Bu Rahimah. Bisa kira gitu ya. Jadi
urusan lulus gak lulus itu urusan sampai iso atau tidak iso. Nah itu saya kira itu dari saya, pesan saya yang harus saya sampaikan. Mohon mungkin Pak Kabid itu ojo gratisan Pak Kabid beli nanti supaya ini tidak kehilangan momen. Oh kalau kehilangan momen ini tahun 2025, 2026 sampai 2027, 3 tahun itu masih buku ini. Tapi tahun 2008 sudah beta pengalamannya. Makanya nanti tahun 2008 lagi itu saya bisa nulis lagi. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Kiai Ghazali. Bu Kasih, ini pengamatan saya berkeliling ke semua kloter. Memang tim Polnek itu masing-masing diberi kewenangan. Saya ini sektor 9 dan sektor 10. Apapun yang terjadi dari sektor 9, sektor 10 selalu sampai jarum-jarum aja saya tahu kira-kira gitu. Maka ketika sudah ada perintah saya suruh BAP dulu. Berat. Saya mengelak. Oh, Prof. Ghazali. Begitu kemaslahatan banyak orang. Saya mengelak dengan cara saya. Nah, pengalaman saya keliling ke semua petugas sesi. Sepengetahuan saya, kalau biasa melayani sebelum berangkat, itu jiwa itu akan makin tumbuh ketika berada di tanah suci. Karena berhadapan dengan orang, saya tahu sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Teman-teman petugas tidak ada jeda. Bahkan mereka itu tidur sambil berdiri. Dengan pakai seragam. Jadi kalau lagi berdiri dia tidur. Karena kalau lagi sandaran saking capeknya tuh kayak misalnya orang masuk zaman itu sampai nunggu sampai sandaran begini bisa tidur. Ada sudah lansia, Rizky pula, ada dia difabel, itu kan lipat-lipat kebutuhan untuk mendapatkan perbantuan. Nah, hampir semua teman-teman yang lulus petugas haji itu jiwa melayaninya luar biasa. Ini yang diakui semua. Sampai ketika evaluasi di Saudi bagaimana kinerja petugas haji itu ya ada yang begini. Saya kasih tahu di sini ini ada, tapi jangan ditiru ya. Ada petugas haji Pak. Tiba-tiba ini kebetulan 110 Kiai, jadi saya mesti tahu Kiai. Tengah malam ini, Prof, turun. Ada itu petugas kelompok menikah sama mukimah. Saya nggak mungkin saya tulis. Berangkat dan ini tahu ini kodamnya seorang kiai. Kodamnya seorang kiai dan saya kenal semua sama saya itu ya sangat baik sekali. Tiba-tiba saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Menikah dengan wanita yang tinggal di sana lah ya. Kalau beliau Kiai Ghazali untung jadi dosen di UIN. Kalau tidak jadi dosen di UIN, beliau buka travel. Harus pengalaman sebagai penulis. Dulu namanya penulis, tenaga musiman. Sekarang berubah menjadi tepung, tenaga pendukung. Ada yang gini. Jadi kalau Kiai Ghazali nyebut penulis, itu sudah bisa dihitung. Oh, berarti pengalaman hasilnya panjang ini. Karena istilah penulis itu istilah lama sekali. Nah sekarang berubah menjadi tepung, tenaga pendukung. Jadi kalau Kiai Sapar bilang tepung ini ajar ini. Tapi kalau Kiai Ghazali bilang terus, keketok berapa pengalaman hajinya panjang. Jadi saya teman-teman sekalian, kalau saya tidak punya otoritas lebih banyak bicara di luar pengalaman sebagai sosiolog. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa itu luar biasa. Cuma ya itu.
kejadiannya kami pernah di desa tersebut itu ada petugas akhirnya menikah sama belum ada lagi saya repot diperintah izin panggil karena dia bukan PNS jadi saya suruh memeriksa masuk urusan tarbiyah saya urusan orang menikah urusan padahal itu bukan tugas dari Kemenek, itu ada tugas pengawasan sebetulnya, tugas pengawasan. Cuma karena ada kedekatan, itu wilayah saya 9-10 itu, jadi terjadi. Tapi soal lebih dari itu, luar biasa. Panjenengan baca bagaimana jatuh cintanya perempuan muda, adiknya pemilik hotel, apa jatuh cinta itu kan disambutin kemudian sama ketua kloter seorang kakaknya asik bunga dia nangis si perempuan itu nangis kakaknya pemilik hotel di sana tahu adiknya nangis sambri kamu kenapa nangis dia cerita begitu cerita ini pemilik hotel berani ke teman saya petugas teman saya itu kalau soal perempuan saya masuk penjara iya kalau soal perempuan itu nggak pakai masuk penjara Pak. Nah teman saya ini lahir di Mekah, kecil di Mekah tahu sejarah Mekah. Waduh, masuk penjara sih. Begitu datang sampai, saya tahu apa yang membuat adik saya menangis. Wah tambah daging dua, dimulai dari kalimat itu. Berikutnya dia bilang, kamu mau saya nikahkan dengan adik saya cowok? Iya, kamu mau saya nikah dengan saya. Kalau kamu mau, saya kasih dengan saya. Jangan kata teman saya ini kan temenan, kanwil, sudah punya istri, ya ini. Dan di sana beliau langsung sadar mengganti orang tuanya. Satu. Kedua, anak seorang tokoh, anak seorang buya, menantunya buya, salah seorang buya, aktivis mahasiswa, petugas. Nah melayani jamaah yang tua-tua itu menggendong, membopong, memanggur. Ini sama, pemilik hotel dengan pemilik hotel. Jatuh sini, usianya baru 21. Ditanya, Anda usia berapa? 35. Kan kalau sudah nanya usia kan masih sesuatu yang sangat pribadi dia ini. Ayo usia. Kemudian diajak ke rumahnya. Diajak ketemu sama bapaknya di restoran. Diajak naik kendaraan. Jatuh cinta nih. Gara-gara apa? Akhlak pemuda ini kepada emak-emak, kepada orang tua. Itu yang membuat perempuan Saudi jatuh cinta. Nah, yang cerita soal menikah bisa ada mukimat ini nggak ada dalam buku. Tapi kalau dua kisah tadi itu ada dalam buku itu. Tapi yang cerita menikah mukimat saya nggak sengaja tulis. Sengaja saya nggak tulis di situ. Gitu. Jadi saya yakin kok Pak Kabit petugas Bapak ini yang Bapak berangkat nanti ke Saudi itu pengalaman kami itu rata-rata mungkin overall kalau ada case yang paling ya menikah gitu kan jatuh. Kalau yang lebih dari itu soal khidmat pelayanan luar biasa gitu. Bu kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka saya hormati, cerita haji tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Pelik-peliknya luar biasa, ada kisah romantis yang bisa Pak Arko sampaikan. Karena itu monggo nanti Pak Awid ya di sini hadir juga para pembimbing, alumni sertifikasi dan mungkin juga calon petugas haji. Maka Anda semua rasanya tidak akan sempurna keimanan Anda tentang kajian sebelum membaca buku ini. Saya tidak akan memberi lagi. Terima kasih semuanya kepada tugas membaca kita. Kasih tepuk semuanya. Alhamdulillah, mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah khusus yang bisa diambil di sekretariat.
hadiah dari panitia yang disponsori oleh Yayasan Al-Khadijah. Silakan untuk diambil yang bertanya, bagi yang bertanya tadi. Disampaikan terima kasih. Demikianlah tadi telah kita simak bersama paparan bedah buku Sosiologi Haji oleh penulis dan juga pembedah kedua beliau yang sangat luar biasa dan hebat, keilmuan bagi kita semuanya. Dari itu, karena seluruh rangkaian acara telah selesai, marilah kita tutup bersama-sama acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap pagi terjadi winsa dengan senyum semangat bahagia. Buku Sosiologi Haji bagus loh isinya. Ayo membeli sebanyak-banyaknya untuk Winsa Jaya. Dan siapa yang beli insya Allah makin kaya. Kaya ilmu dan kaya ilmu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akhiri perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya Nasihatul Latifah, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh peserta yang ingin membeli buku, ingin tambah kaya ilmunya, silakan membeli di stand di depan, di pintu keluar. Disilakan untuk membeli buku Sosiologi Haji di stand pintu keluar, disilakan. Lokasi expo. Nah, ini Muhammadiyah ini. Nah, ini Muhammadiyah 4 ini yang terkenal ini. Muhammadiyah 4 itu gadung ya? Gadung. Muhammadiyah 4 ini gadung. Oh, Pucang ya. Yang terkenal ini sekolahan modern. Pucang. Ada Bang Jatim.
ini FDK ini. Markasnya sertifikasi haji UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Duta FDK, okay. Keren FDK. Markasnya sertifikasi haji UIN Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Syariah Hukum. Febi ini. Ini Saintek. Ini di kampus Gunung Anyar ini ya Saintek ini. Kampus Gunung Anyar. Ada di kegiatan Eco Harmony and Social Inclusion Festival ya, expanding the Istiqlal Declaration ya, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, kegiatan ini dilaksanakan di sport center dan multi purpose UIN Sunan Ampel Surabaya.